Dan tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa UMKM memang ini pahlawan dalam setiap krisis, tulang punggung nasional kita. Dan apakah Pak, maksudnya dengan meningkatkan kewirausahaan ini, tentunya ini akan menjadi lebih baik kan Pak, gitu kan? Karena demografi daripada landscape UMKM kita ini kan masih banyak yang di subsisten Pak, gitu ya, di ultra mikro dan mikro. Kira-kira gagasan-gagasan apa di Festival Wirausaha Muda ini yang Bapak bisa sampaikan ke mereka bahwa perlu dilakukan beberapa upaya, misalnya apakah agregasi dan lain sebagainya gitu Pak? Ya, sekarang tulang punggung ekonomi kita memang UMKM. Ya, 97% lapangan kerja itu disediakan oleh Bapak Ibu sekalian, para UMKM, mikro dan kecil. Nah, tapi UMKM kita masih skalanya ekonomi subsisten, skala untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ya, tidak produktif, produknya juga masih belum punya daya saing, apalagi daya saing global karena diproduksi dengan alat-alat yang produksi yang sangat sederhana. Bisnis modelnya sederhana. Nah, ini yang saya kira kalau tidak dilakukan perubahan, tidak ada evolusi UMKM kita akan mengalami stagnasi. Ya, market dalam negeri akan diserbu oleh produk-produk dari luar dan kita kaget-kaget kalau kemudian kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk yang masuk lewat platform global maupun juga lewat perdagangan biasa. Ya, saya nggak akan menyentuh isu itu Pak hari ini. Tapi memang ini kan temanya digitalisasi. Jadi mungkin apakah dengan digitalisasi kita bisa bertransformasi dan kemudian juga tentunya ekonomi digital ini kira-kira yang berbasis produsen itu bagaimana Pak? Gitu. Karena sekarang ini kan yang kita tahu dan juga teman-teman yang ada sekarang ini karena ekonomi di hilirisasinya di hilirnya sudah maju, akhirnya memang mohon maaf banyakan kan pedagang Pak, banyakan kan trader. Ini kita bikin ease of doing business ini supaya mereka menjadi produsen. Nah, kira-kira saran Bapak seperti apa supaya bisa ke arah hulu Pak? Ya, sebelum masuk ke isu yang sensitif ini, saya ingin menjelaskan dulu. Pertama, evolusi UMKM itu adalah ingin agar UMKM itu bukan sekedar skala usahanya berkembang, naik, tapi juga produk-produknya juga sudah mulai masuk ke produk-produk yang bisa punya daya saing. Ya. Nah, karena itu kita ingin sebenarnya melahirkan entrepreneur baru dari kalangan anak muda yang aware dengan teknologi, yang aware dengan bisnis model yang inovatif, yang relevan, dan tidak menjadi kompetitor dari para pelaku UMKM yang sudah ada. Saya sering mengatakan kalau kalian masih bikin lagi keripik, bikin lagi bakso, bikin lagi seblak dan lain sebagainya, kalian hanya akan menjadi kompetitor dari para pelaku UMKM yang ada. Mematikan yang lain. Jangan investasi baru mematikan investasi lama. Baik. Investasi itu harus terus tumbuh, ya, bukan membunuh yang lama. Ya, investasi itu harus bisa melakukan modernisasi dari ekonomi lama menjadi lebih modern. Itu yang pertama. Ya. Karena itu kita sekarang nggak sulit kan? Betul Pak. Nggak sulit sekarang untuk mulai bisnis itu. Karena sudah banyak ya enabler aplikasi bisnis, mulai dari bagaimana mengagregasi produk skala ekonomi sampai ke pemasaran, sampai ke bagaimana mengakses pembiayaan, mengakses bahan baku. Sudah lengkap semua Pak. Sudah banyak. Sudah lengkap. Nah, tinggal kita hadirkan itu bagaimana bisa dalam satu ekosistem seperti di Semesco ini, mimpi saya. Ya, dengan Pak Leo ini, sehingga orang yang mau berbisnis itu bisa dengan mudah terkonek seluruh dengan enabler itu, ya. Baik. Dengan ekosistem bisnis itu.
Nah, ini mimpi yang saya kedua. Nah, yang ketiga, ini pertanyaan Pak Leo tadi, kemana arah digitalisasi kita itu? Ya, digitalisasi ekonomi itu. Saya nggak mau ngomong digitalisasi yang terlalu besar, karena digitalisasi ekonomi pun juga luas. Katakanlah kita ngomong sekarang bagaimana kita transformasi digital kita itu bisa memperkuat di hilir dan hulunya. Ya, di hilir sekarang udah terlalu crowded, banyak sekali. Ya, kalau kita ngomong digitalisasi itu jangan kemudian diturunkan, diartikan hanya bagaimana cara berjualan di online. Ya, jadi saya ribut apa itu seller, apa itu afiliator, wah macam-macam. Bukan itu. Betul. Ya, meskipun kita udah dorong UMKM kita untuk go online, shifting jualan di online, ya. Pasar Tanah Abang itu sudah online, betul. Sudah jualan, mereka udah menggunakan semua channel e-commerce. Mereka juga melakukan live shopping dan lain sebagainya, ya. Bukan itu. Baik. Tapi ternyata juga mereka tidak bisa bersaing. Boleh nggak Pak, saya simpulkan bahwa sebetulnya tugas kita semua adalah buat barang yang bersaing, buat barang yang membuat barang yang mempunyai kualitas dan juga tentunya pricing yang ya bisa bersaing, kompetitif, betul nggak Pak? Nah justru itu, jadi jangan dituding gitu kita ketika diserbu pasar digital online kita 90% oleh produk asing, lalu jangan dituding karena lu nggak ngerti digital, betul, lu nggak online, lu nggak shifting dari offline, itu konyol itu cara berpikir seperti itu. Sekarang kan sudah 22 juta Pak yang onboarding. Nah kira-kira ini mau digiring kemana Pak? Dan akan onboarding lebih banyak lagi, targetnya 30 juta kan Pak? Nah catatan saya Pak Leo, setelah saya pelajari ternyata transformasi digital kita, digital ekonomi kita itu tidak terarah, terlalu pesat maju di hilir, di sektor perdagangan, di jasa pelayanan keuangan dan lain sebagainya. Tapi kita lemah transformasi digital kita itu di sektor industri, betul, di sektor produksi, apakah di industri manufaktur, di pertanian, di perkebunan, perikanan, kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bandingkan misalnya dengan di China, kenapa China saya pakai bandingkan? Karena transformasi digital yang paling sukses ya dan dampaknya cukup besar dalam ekonomi China itu adalah memang di China. Di China share digital ekonomi terhadap PDB mereka itu 41,5% terhadap GDP. Besar sekali. Itu terbesar di dunia. Amerika yang pertama memulai transformasi digital, kita tahu tahun 90-an ada Microsoft. Ya, terus apa lagi? Silicon Valley lah. Ya, Silicon Valley itu kan yang mulai. Baru Cina kan 10 tahun kemudian. Betul. Nah, tapi China 41,5%, Amerika cuma 10,3% kontribusi digital ekonominya terhadap GDP. Nah kenapa China berhasil? Nah ini yang kita harus pelajari. Mereka membuat barang. Nah pertama mereka bagaimana membuat barang dengan menggunakan smart factory, teknologi digital, IoT, AI, ya, sehingga produk mereka bisa begitu murah, kualitasnya bagus, bersaing, bersaing di global, bersaing. Nah, kita enggak begitu. Jadi kita hanya sibuk bagaimana berjualan di online. Kalau UMKM-nya kan gitu. Kira-kira Pak, ini kan kita ada fokus nih di kementerian kita Pak.